Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Inyoman Satya dengan NIM 2105031012 dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat pendingin, yaitu menjelaskan wiring diagram kelistrikan pada kulkas. Baik, lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan wiring diagram kelistrikan pada kulkas. Nah, kulkas yang saya jelaskan ini adalah kulkas 2 pintu yang bermerek SAP. Biasanya wiring diagram ini ditemukan tertempel pada belakang kulkas. Baik, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan beberapa komponen-komponen yang ada pada wiring diagram ini. Untuk yang pertama, di sini ada kabel steker yang akan kita hubungkan ke listrik standar PLN. Kemudian di sini ada lampu dan ada door switch. Nah, door switch ini adalah saklar untuk lampu ini yang digerakkan oleh pintu pada kulkas. Jika pintu dalam kondisi tertutup, door switch ini akan berpindah ke sini. Jadi elektronnya tidak mengalir dan otomatis lampu ini akan mati. Nah, jika pintu kulkas dalam kondisi terbuka, door switch ini akan berpindah ke sini. Jadi elektronnya ini mengalir. Lalu kembali ke netral. Dan otomatis lampu ini akan menyala. Jadi door switch ini adalah saklar untuk lampu ini. Lalu kemudian di sini ada termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu pada kulkas. Dan termostat ini juga berfungsi untuk mengatur kapan mati atau hidupnya kompresor ini. Termostat ini adalah pengatur suhu ruangan pada kulkas. Kemudian di sini ada defrost timer. Nah, fungsi dari defrost timer ini adalah mengatur waktu kapan kompresor ini dialiri elektron untuk kompresor ini hidup dan kapan pemanas termofuse atau defrost heater ini harus bekerja. Jadi yang menentukan antara kompresor ini dan pemanas termofuse atau defrost ini bekerja diatur oleh defrost timer ini. Jadi defrost timer ini berfungsi untuk mengatur semua alat untuk bekerja, mengatur kompresor dan pemanas pada kulkas. Nah, dan kemudian di sini ada termofuse dan defrost heater. Nah, defrost heater ini berfungsi untuk mencairkan bunga-bunga es yang ada pada dalam kulkas. Lalu kemudian di sini ada overload relay. Nah, overload relay ini berfungsi untuk pengaman pada kompresor ini. Jika ada elektron yang mengalir berlebihan, overload ini akan terputus. Jadi kompresor ini akan aman. Maka dari itu overload ini adalah pengaman untuk kompresor ini. Lalu kemudian di sini ada PTC relay. PTC relay ini berfungsi untuk membantu pada saat pertama kompresor ini hidup.
Dan di sini juga ada satu kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Nah, di beberapa komponen-komponen yang ada pada kulkas, komponen yang terpenting adalah kompresor ini. Jika kompresor ini mati, maka kulkas ini juga akan mati. Nah, di sini saya sudah memperkenalkan beberapa komponen-komponennya, dan sekarang saya akan menjelaskan jalur elektron diagram pada kulkas ini. Baik, dan sekarang saya akan menjelaskan jalur elektronnya. Nah, di sini dari listrik standar PLN yaitu 220 volt, ini akan ke samping dan ke atas. Nah, dan jika pintu kulkas dalam kondisi terbuka, elektronnya juga ada yang ke bawah, lalu menuju lampu dan door switch, dan kembali lagi pada netral. Nah, jika ini pintu kulkas dalam kondisi terbuka, jadi lampu ini akan otomatis hidup karena door switch-nya ini terhubung, dan kembali lagi ke netral. Dan jika pintu kulkas dalam kondisi tertutup, door switch ini akan berposisi seperti ini. Jadi elektronnya tidak menyambung dan lampu ini akan otomatis mati. Dan di sini elektronnya mengalir ke termostat dan ke defrost timer. Dan jika ingin mencairkan bunga es, elektronnya akan mengalir ke bawah. Nah, di sini pada defrost heater ini akan mendapatkan tegangan atau arus elektronnya akan mendapatkan 220 volt. Nah, defrost heater ini akan memanas yang akan mencairkan bunga-bunga es pada dalam kulkas. Lalu akan mengalir lagi dan kembali lagi ke netral. Nah, dan kembali lagi ke defrost timer. Nah, jika belum saatnya untuk mencairkan bunga es, elektronnya akan mengalir ke bawah atau ke atas. Elektronnya akan mengalir pada fan motor ini, tetapi dalam kondisi pintu kulkas tertutup. Nah, jika pintu kulkas dalam kondisi terbuka, door switch ini akan menuju ke lampu ini. Jadi lampu ini akan menyala, fan motor ini akan mati. Jika pintu kulkas tertutup, lampu ini akan mati dan fan motor ini akan hidup. Lalu akan menuju ke netral. Nah, fungsi dari fan motor ini adalah untuk mendorong udara dingin yang akan masuk pada kulkas. Dan kembali lagi ke door switch, elektronnya akan mengalir ke bawah menuju ke overload protector relay. Nah, overload protector relay ini berfungsi untuk pengaman pada kompresor ini. Jika ada elektron yang berlebihan, maka overload ini akan terputus. Jadi overload ini adalah pengaman pada kompresor ini. Dan menuju ke kompresor. Nah, dan di sini ada PTC relay.
ETC relay ini akan membantu kompresor pada saat pertama hidup. Dan jika sudah hidup, ETC relay ini tidak lagi membantu. Nah, dan di sini ada kapasitor, sebuah kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Kembali lagi ke netral. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan dari wiring diagram kelistrikan pada kulkas 2 pintu Songgor merek SAP. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om.